few moments later. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Bu. Makasih, Bu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Junita Wulandari, saya dari Karawang, saya mahasiswa Universitas Widya Tama. Nah, di sini saya mau meminta izin atau meminta waktu Ibu sebentar untuk mewawancarai seputar bisnis Ibu Koperasi Pratama Dewi Lestari. Nah, yang pertama Bu, saya mau nanya, Ya elah, pakai nanya. kapan sih koperasi ini didirikan atau diresmikan, Bu? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Koperasi ini bernama Koperasi Konsumen Dewi Pratama Dewi Lestari yang beralamat di Dekaton, Jalan Raya Kosambi, Karawang, Jawa Barat. Untuk koperasi ini pertama kali didirikan itu ya atau pendaftaran di Kementerian Koperasi pada tanggal 31 Oktober 2016. Jadi dalam Dalamnya ya, Bu, ya. Udah ada sekitar 7 tahunan ya, Bu, ya? ya dihitung aja. Terus untuk karyawan yang ada di koperasi Ibu ini ada berapa orang ya, Bu, ya? Karyawan. Ah. Oke, sebelum masuk ke karyawan, saya jelaskan juga kali ya. Koperasi ini ada beberapa cabang. Kantor pusatnya ada di Karawang, yang di sini di Keraton. Kalau cabangnya itu koperasi ini ada di cabang Garut, cabang Bogor, sama di cabang Cirebon. Karena ini masuknya lingkup Jawa Barat. Oh, gitu ya. Ada main juga ya, Bu, ya, cabangnya, Bu. Berarti yang di pusatnya ada di Karawang ya, Bu, ya? Kebetulan saya wawancaranya di pusat. Oke. Terus untuk ini dana koperasi ini, Bu, berarti kayak nggak punya modal sendiri ya, Bu, ya? Jadi kalau boleh tahu, ini modalnya dari siapa aja ya, Bu, ya? Koperasi modal ya. Untuk modal yang namanya koperasi itu modalnya dari anggota. Karena koperasi itu kan prinsipnya dari anggota untuk anggota ya. Jadi sebagian kita kumpulkan dana dari anggota, ada juga modal dari koperasi lain, contoh partner kerja ya. Oh, gitu. Ya, dan ada juga dari modal bank. Oh. Jadi itu dari bank. Berarti ini udah ada badan hukumnya juga, Bu, koperasi ini? Ya, koperasi kami, Koperasi Konsumen ini sudah berbadan hukum resmi ya, sudah legal, terdaftar di Kemenkeu. Jadi kalau just info aja sih ya, untuk seputar koperasi ini kalian bisa cek di website Kemenkeu Koperasi ya, Kemenkeu UMKM. Di situ sudah terdaftar jelas ya, detail koperasinya terkait ownernya, karyawannya, jumlah anggotanya, jumlah karyawannya juga, dan akreditasi, bukan akreditasi sih istilahnya, dia sudah layakkah disebut koperasi legal atau non legal. Oke. Berarti beda ya, Bu, sama kayak koperasi harian, mingguan ya. Gitu. Kalau harian sama mingguan mah itu belum diawasi sama dinas koperasi itu ya, Bu, ya? Ada banyak sih koperasi yang ngaku koperasi tapi belum berbadan hukum resmi ya, itu nggak bisa dibilang koperasi menurut saya. Oke. Terus untuk jumlah anggota, Bu, kira-kira ada berapa ya, Bu, semuanya dari pusat sampai cabang, di jumlahnya jadi berapa, Bu? Nah, balik lagi ya, bisa di cross check nanti di data websitenya untuk jumlah anggota yang terdaftar di koperasi ini hampir sekitar 1.000 lebih. Ya, dari semua cabang ya, semua kantor koperasi baik di pusat, di cabang yang ada di cabang. Kalau 1.100 itu aktif semua atau berikut yang macet, Bu? Untuk anggota itu ya namanya anggota kan ada keluar masuknya. Jadi aktif
aktif maupun anggota yang tidak aktif, ya itu masuk satu cakupan. Oh gitu. Nah, saya mau nanya nih Bu, sedikit kalau misalnya ada nih anggota yang nggak bisa bayar atau misalnya tiba-tiba diberhentikan kerja atau yang disebut dengan PHK, itu gimana Bu solusinya? Misalnya dari kebijakan koperasi ke anggota itu gimana Bu solusinya? Balik lagi ya, kan di koperasi juga ada struktur organisasi. Kita punya manajer ya yang untuk mengurusi atau menindaklanjuti ke terkait ke situ. Contohnya ke bagian manajemen risiko macet ya, atau risiko tertunggak dalam arti pinjaman yang tidak dapat dilunaskan. Ya, jadi nanti ada solusinya. Kita bawa dalam rapat dulu, ada meeting bersama, meeting antar anggota, disitulah ditentukan bagaimana solusinya untuk menangani hal tersebut. Nah, terlebih khususnya ya koperasi ini itu sudah mempunyai lawyer hukum. Dalam arti kalau memang ada anggota yang menunggak atau tidak bisa melunaskan membayar kewajiban angsurannya, ya dari setelah dimitingkan nanti akan ditindaklanjuti ke bagian lawyer hukum kami. Oh, ya jadi ada firma hukumnya juga. oh berarti udah memang udah ditindaklanjuti sama yang ini ya Bu ya? Ya, ada ahlinya lagi, beda lagi. Oh gitu, berarti itu kayak berupa dikirim surat somasi atau peringatan keras ya Bu ya? Nah, itu salah satu cara menindaklanjuti oleh lawyer hukum kami. Oh gitu, oh iya terima kasih. Terus, pertanyaan terakhir Bu, apakah koperasi ini layak untuk dikembangkan atau ditingkatkan ke level? Harapan semua usaha itu kan pasti ya, setiap usaha yang kita jalankan pasti harapannya supaya berkembang dan lebih maju lagi ke depannya. Terlebih koperasi ini sudah masuk ke tingkat provinsi, ya harapan dan keinginan kami sebagai anggota, terutama salah satu owner, ya berharap ke tahun depan lebih maju lagi supaya bisa ke tingkat nasional. Oke, udah selesai Bu wawancaranya. Terima kasih untuk waktunya Bu. Semoga usahanya lancar-lancar ya Bu.